Setelah nonton trailer Avengers Doomsday kemarin, ada fakta menarik terkait dengan Loki. Loki di sana memberikan kartunya ke Steve Rogers dan Steve Rogers bisa menghubungi TVA dan Loki kapanpun. Bahkan di balik dari kartu tersebut kita melihat ada logo TVA yang baru, di belakangnya ada pohon Yggdrasil, artinya Loki sudah menguasai timeline ketika dia datang menemui Steve Rogers. Bukan lagi tentang apa aksinya di season kedua atau di season pertama, meskipun fotonya memang itu terjadi di season pertama ya, awal-awal dia ditangkap oleh TVA bekerjasama dengan Mobius, tapi faktanya memang kalau kita lihat di bagian belakang itu adalah pohon Yggdrasil. Nah, gue punya pandangan menarik. Ternyata gue menduga dan sangat yakin bahwa Avengers Doomsday itu adalah lanjutan cerita dari Loki season kedua. Dan Loki season kedua itu adalah prolog dari Avengers Doomsday. Kenapa gue bilang gitu? Karena emang baru-baru ini ya, aktor dari Loki yaitu Tom Hiddleston mengatakan kalau kalian pengen khatam dan jelas nonton Avengers Doomsday, kalian harus khatam juga nonton Loki season pertama dan juga season kedua, yang itu menceritakan bagaimana tentang TVA, bagaimana tentang aliran waktu, aturan waktu di MCU, secret timeline, universe alternatif, timeline, dan juga beberapa perpecahan-perpecahan incursion, itu semuanya juga sudah digambarkan di series Loki. Jadi gue merasa bahwa hadirnya Loki di sini adalah dia bertanggung jawab gitu. Bukan Dr. Doom sebagai villainnya, justru secara nggak langsung, secara nggak disengaja juga gue merasa bahwa Loki adalah villain dari Doomsday. Karena memang dengan maksud baiknya mengambil jalan pintas dengan menjaga pohon Yggdrasil, memusnahkan semua varian dari Kang ataupun varian dari He Who Remains, dia menganggap semua ini sudah selesai. Tapi justru dengan menghapus eksistensi tersebut, membuat Loki ini akhirnya kehilangan secret timeline gitu. Kalau He Who Remains menjaga timeline dan juga menghapus multiverse war dengan membentuk satu garis yang dinamakan secret timeline yang membuat tidak akan terjadinya incursion karena cuma satu garis doang. Sedangkan Loki memilih jalan kebebasan dengan membebaskan semua timeline yang tersebut sehingga menyebar kemana-mana. Makanya sejak Loki memutuskan untuk menjaga Yggdrasil tersebut, semuanya akan terjadi yang namanya incursion. Dan gue nggak mau bilang sepenuhnya Loki itu adalah villain dari multiverse ya, tapi tujuannya itu cukup menentang dari apa yang dilakukan oleh He Who Remains selama ini. Kalau He Who Remains ataupun Kang ini memilih garis satu jalur yaitu secret timeline sehingga nggak terjadinya tabrakan incursion, sedangkan Loki memilih bahwa selama ini itu jalan itu salah. Mereka pengennya ini semuanya dibebaskan, terserah secara alami, universe alternatif bertumbuh dan bertabrakan juga secara alami, padahal nggak seperti itu. Dan akhirnya kita akan melihat konsekuensi yang dilakukan Loki ketika incursion benar-benar terjadi di seluruh multiverse. Multiverse war akan terjadi lagi mau nggak mau karena memang akan terjadi incursion. Multiverse war-nya memang bukan antara Kang versus Kang atau bahkan antara Dr. Doom versus Dr. Doom, tapi justru ini antara Earth versus Earth. Yang kita lihat sendiri di trailer itu X-Men udah benar-benar menfilter dan juga memasang jeruji untuk Earth mereka gitu, dimana siapapun yang bakal bertabrakan dengan mereka, Wolverine, Deadpool akan datang lebih duluan ngirim bom ke sana, dipecahkan di sana sebelum mereka bertabrakan dengan universe 1005 ini ataupun universe dari X-Men. Itu yang terjadi. Multiverse war-nya sekarang di level yang next level antara Earth versus Earth, bukan lagi antara varian versus varian seperti yang diusahakan dan juga dicegah oleh He Who Remains. Andai saja ya Sylvie atau bahkan Loki nggak membunuh dalam tanda kutip He Who Remains dan juga varian dari Kang, ini semua nggak akan terjadi gitu. Jadi Loki season kedua menurut gue itu adalah prolog untuk Avengers Doomsday, dan usaha Loki di Doomsday ini yang benar-benar getol terjun langsung itu mencerminkan kalau dia merasa bahwa langkahnya itu salah, yang akhirnya membuat dia harus bertemu dengan Steve Rogers menjelaskan bahwa sebenarnya Earth 828 ini sebenarnya nggak harus ada bla 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 lah, sehingga di sini kita melihat juga dengan lahirnya Earth 828 ini lahir juga sosok Dr. Doom yang menjadi konsekuensi dari Loki menghilangkan He Who Remains, justru memunculkan musuh yang jauh lebih besar lagi yaitu Dr. Doom. Nggak akan pernah selesai, jadi masuk akal nanti di Doomsday gue yakin bahwa Loki akan merekrut banyak Avengers untuk berkumpul untuk bisa membantu dia untuk menghilangkan incursion dan juga menghilangkan Dr. Doom. Jadi ini adalah lanjutan dari Loki season kedua, dan mungkin bisa aja ini adalah series Loki season ketiga jadinya kalau kita mau gambarkan ini semuanya gitu. Jadi intinya dengan tanpa secret timeline kita lihat yang diusahakan oleh Remains, artinya semua timeline bakal hidup dan kita semuanya hidup dan universe akan saling bertabrakan, incursion jadi sesuatu yang tidak bisa dihentikan, dan Dr. Doom bukan menjadi penyebab awal,
ia hanyalah orang pertama yang memanfaatkan kekacauan ini. Sedikit mengingatkan buat teman-teman yang mungkin lupa ataupun belum nonton series Loki, di mana series Loki itu menceritakan bagaimana Loki menghapus sosok Huey Reminis berserta variannya, di mana Huey Reminis sebenarnya bukanlah villain biasa, dia ini adalah penjara dalam tanda kutip, di mana selama ribuan tahun Huey Reminis ini memangkas semua timeline, menghapus seluruh cabang, membunuh miliaran kehidupan agar hanya ada satu secret timeline saja, dan semua itu demi mencegah yang namanya multiverse war. Tapi sayangnya di season pertama dan juga season kedua, Loki akhirnya berkata tidak, ini cara yang salah. Justru Loki memilih kebebasan dan membunuh Huey Reminis. Benernya ya, kalau kita pikir-pikir lagi, masalah utamanya sebenarnya bukan cuman sekedar sosok Kang dan juga variannya ya guys ya. Selama ini kita mengira bahwa Kang adalah ancaman utama, padahal ternyata Kang ini gue merasa bahwa hanyalah gejala. Masalah sebenarnya adalah timeline bebas. Dimana begitu seluruh timeline dibiarkan hidup, jumlah universe bertambah tanpa batas. Semakin banyak universe, semakin besar kemungkinan terjadinya incursion. Jadi, Loki berhasil menyelamatkan kehidupan, tapi tanpa sadar mempercepat kehancuran yang namanya multiverse. Bahkan kalau kita renungkan lagi, memang sistem baru dari pohon hidrasi yang menghilangkan eksistensi dari Kang dan juga variannya itu memang akhirnya berhasil membendung varian Kang. Tetapi juga membuka peluang bagi ancaman yang jauh lebih besar berupa tabrakan multiverse itu terjadi. Nah, dengan kehadiran Steve Rogers, lahirnya Earth 828 itu juga menjadi sebuah bentuk anomali. Di trailer kita lihat sendiri ada Steve Rogers yang kembali dari masa lalu. Dia sudah menikahi Peggy Carter, kemudian juga memiliki anak. Selama bertahun-tahun, fans menganggap ini adalah ending yang sangat bahagia lah. Di Endgame itu kita anggap sebagai happy ending bagi Steve Rogers. Tapi sekarang semuanya terbukti. Marvel akhirnya berusaha menjelaskan ke kita bahwa enggak, itu bukan akhir yang bahagia. Justru akan terjadi banyak konsekuensi. Dimana karena keputusan dari Steve Rogers itu akhirnya melahirkan timeline yang baru, dan timeline itu diduga adalah timeline Earth 828, rumah Fantastic Four, rumah Doctor Doom, dan trailer juga bahkan memperlihatkan Loki mendatangi rumah Steve dengan identitas TVA-nya yang memicu teori bahwa Loki datang untuk memperingatkan Steve mengenai konsekuensi pilihannya ini. Nah, kalau kita lihat dari trailer, pertanyaan adalah dengan Loki yang sudah menguasai pohon hidrasil, bukannya dia bos dari TV, kenapa dia harus datang langsung menemui Steve Rogers? Jawabannya cukup sederhana. Yang pertama, karena hanya Loki yang tahu seluruh sejarah. Dia juga melihat semua timeline sekaligus. Dia tahu jika Steve tinggal, maka Dr. Doom akan muncul. Dan ini membuat Loki berada di dalam dilema. Dan gue punya pandangan kalau sebenarnya Dr. Doom itu bukan pengen menguasai multiverse. Karena memang selama ini anggapan kita kalau villain MC itu selalu pengen menguasai. Tetapi untuk Dr. Doom ini kasusnya berbeda guys. Dimana kemungkinan besar dia ini ingin memperbaiki multiverse dengan caranya sendiri. Kalau timeline memang terus bertambah, incursion tidak akan pernah berhenti. Solusi dari Dr. Doom adalah satukan semuanya, hancurkan multiverse, bangun satu dunia baru yang namanya adalah Battle World. Dan cerita ini juga bahkan sudah pernah digambarkan di komik dari Time Runs Out dan juga Secret Wars tahun 2015 karya Jonathan Hickman. Kalau kita mau persempit lagi, sebenarnya Avengers Doomsday ini bahkan sampai Secret Wars nanti adalah perperangan antara Loki versus Dr. Doom, dimana ini bukan cuma pertarungan antara fisik ya, tapi ini lebih ke perang ideologi, dimana Loki ini percaya bahwa semua timeline itu layak hidup walaupun kacau, walaupun beresiko. Sedangkan Dr. Doom percaya kalau semua timeline harus mati, sisakan satu dunia walaupun harus mengorbankan miliaran kehidupan. Sebenarnya duanya ini tujuannya sama-sama baik. Makanya sempat beberapa rumor yang mengatakan loh Dr. Doom itu sebenarnya di separuh film itu akan dianggap sebagai pahlawan. Karena memang ini mulai tergambarkan bahwa konsepnya sama-sama pengen menyelamatkan multiverse, benar di versi mereka masing-masing. Loki pengen berjalan alami tapi akhirnya terjadi incursion, kacau balau. Sedangkan Dr. Doom pengen menghapus semuanya, nggak terjadi incursion tapi semua orang banyak meninggal. Dan sebenarnya visi dari Dr. Doom menyelamatkan multiverse ini sama seperti niat dari Thanos 11-12 lah, dimana Thanos menyelamatkan separuh kehidupan, sedangkan si Dr. Doom ini lebih kejam lagi dengan menghancurkan semuanya. Dengan adanya Franklin Richard akan terbentuknya dunia baru, akan dibikin Battle World dan semuanya orang hidup berdampingan di sana, hidup damai di sana. Pengennya Dr. Doom kayak gitu, tapi akhirnya kan ada yang aneh. Nantinya kita akan lihat di Secret Wars bahwa Avengers juga merasa bahwa ini semua
semua akan dikuasai, dan pada akhirnya Dr. Doom yang tadinya pengen menyelamatkan multiverse, justru ketika Battle World 2 terbentuk, dia pengen jadi Tuhannya. Nah, lagi-lagi peran Loki akan sangat besar nanti di Doomsday. Jadi menurut gua kita akan lihat aja ke depan bagaimana langkah dari karakter Loki ini, perkembangan karakternya, apalagi di plot leak-nya menggambarkan kalau jantung Loki bakal kecabut. Artinya Dr. Doom akan menemui Loki langsung di pohon Yggdrasil dan mengambil kekuatan dari Loki. Kalau di komik Dr. Doom itu akan menjadi God Emperor Doom dengan mengambil kekuatan Beyonder. Di sini kayaknya kekuatan dari Loki yang udah menguasai pohon Yggdrasil itu akan memberikan kekuatan yang besar kepada Dr. Doom yang nanti akan kita lihat di Secret Wars. Thor akan balas dendam dan semua Avengers yang tersisa akan melawan Dr. Doom. Ya, kita akan lihat nanti gimana gambarannya, karena emang nggak akan mungkin persis seperti di dalam komiknya. Pasti kita akan melihat improvisasi dari seorang Russo Brothers. Jadi sesuai dengan tema video kali ini, Avengers Doomsday itu gue percaya adalah prolognya itu terjadi di ending dari Loki season kedua. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum nonton series Loki season 1, season 2, atau kalian pengen rewatch lagi, silakan rewatch lagi sebelum kalian benar-benar paten menyaksikan Avengers Doomsday. Itu saja pembahasan kita. Buat teman-teman semuanya yang punya pandangan berbeda atau pengen menambahkan teori dan juga pendapat kita, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Buat kalian semuanya nonton video ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video update selanjutnya.